yarhamah. Kerana sememangnya kita pun akan menjadi seperti mereka saat ajal kita tiba. Harapan dan doa selalu kita panjatkan dan kita minta semoga tetap iman dan Islam kita kembali kepada Allah, husnul khotimah, diterima amal kebaikannya dan dimaafkan kesilapan dan kesalahannya. Begitu juga yang kita doakan, Allah yarham, Allah yarhamah keluarga yang ada hubungan darah dengan kita, mak ayah, adik beradik ataupun anak, ataupun keluarga besar dari kumpulan jamaah haltiku halaqah tilawah Al-Quran atau jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang telah kembali ke rahmatullah berkah surah Yasin dan rangkaian kalimat thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan mereka di sisinya, di sisi Allah di tempat yang mulia, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa merahmati, Allah yarham, Allah yarhamah di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimah, pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita hari ini meneruskan pada bab mujahadah yang belum selesai, ya, pada fasal mujahadah, yakni perjuangan mengendalikan nafsu kita. Hari ini hadis yang ke-15, agak panjang hadisnya dan ada cerita di dalamnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala Ghaba ami Anas bin Nazri radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin la inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayannallahu ma asna'u. Falamma kana yawmu Uhudin in kashafal muslimun faqala Allahumma a'taziru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabahu, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, yakni al-musyrikin. Summa taqaddama fastakbalahu Sa'd bin Mu'ad faqala ya Sa'd bin Mu'ad al-jannatu wa rabbil ka'bati inni ajidu riha min duni Uhudin. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anasun fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayfi aw ta'natan birumhin aw ramyatun bisahmin wajadnahu qad qutila wa massala bihil musyrikun fama arafu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Qala Anasun kunna nura aw nazunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ila akhiriha. Muttafaqun alaih. Hadis ini jalannya lewatnya Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika perang Badar, pamanku yang bernama Anas bin An-Nazir tidak ikut, sehingga ia merasa menyesal dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak dapat menghadiri peperangan pertama yang terjadi antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Dan kalau Allah menakdirkan saya menghadiri suatu perang melawan kaum musyrikin, nanti Allah sendiri akan menyaksikan bagaimana perjuangan. Dan ketika perang Uhud banyak di antara kaum muslimin yang lari, maka ia berkata, ya Allah, saya minta maaf kepadamu dari perbuatan-perbuatan sahabatku yang melarikan diri itu. Dan saya lepas ya Allah dari perbuatan kaum musyrikin. Kemudian ia maju ke depan, maka bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, lalu berkata, hai Sa'ad bin Mu'ad, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah, saya mencium bau surga di dekat Uhud. Berkata Sa'ad, maka saya tidak dapat mengikuti perjuangannya ya Rasulullah. Berkatalah Anas bin Malik,
Ketika sudah sampai selesai perang, kita dapatkan padanya 80 lebih luka-luka dari tikaman-tikaman pedang, tombak, dan panah, dan telah dicincang oleh kaum musyrikin sehingga tiada seorang pun yang mengenalnya kecuali saudaranya yang mengenali jari-jarinya. Anas dalam ucapannya berkata, kita para sahabat menanggapi bahwa ayat rijalun sadaqu ma ahadullah alaih diturunkan berkenaan dengan orang yang serupa dengan Anas bin An-Nazir, yang artinya mereka orang yang telah menepati benar-benar apa yang mereka janji bai'ah kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah pengajian Riyadhus Shalihin rahimakumullah. Di hadis yang ke-15, sebelum fokus kepada pasal yang kita kaji, terlebih dahulu adalah jalan cerita di dalam hadis ini. Manusia melalui episode atau melalui tahap baginda Rasul bersama para sahabatnya saat berada di Mekah ini tertindas juga teraniaya karena dengan jumlah yang minoriti, jumlah yang masih sedikit, sehingga hari yang dilalui oleh baginda diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Belum melakukan perlawanan terhadap orang-orang Mekah. Dalam sejarah, dalam kisah, baginda tidak pun melawan, walaupun dimusuhi. Baginda ibadah di Masjidil Haram, dilempari dengan kotoran. Baginda tidak melawan. Belum waktunya mengadakan perlawanan. Hampir 13 tahun di Mekah itu pakai cara mengalah. Maka dalam peribahasa Melayu, mengalah belum tentu kalah. Artinya ya, orang yang mengalah jangan dikira dia kalah. 13 tahun baginda berada di Mekah selepas kenabian, selepas diangkat menjadi nabi. Baginda orang yang paling sabar, mengalah dalam menghadapi apa saja yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Sampailah puncaknya kesedihan baginda sebagai manusia adalah wafat istrinya Sayyidatina Khadijah, yang puan-puan boleh menziarah makamnya di Ma'la ketika puan-puan di Mekah, dan kewafatan pamannya yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ya. Tapi baginda Rasul dengan tahap kesabaran yang tinggi, Allah angkat derajat baginda. Allah angkat baginda dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini saya bawa terlebih dahulu sebelum ke fokus penjelasan dalam hadisnya, dalam hadis yang sedang kita pelajari. Sampai sudah pun selesai Isra Mi'raj, perlawanan orang musyrikin Mekah tidak berhenti, tapi baginda tetap mengalah. Padahal sudah berhadap-hadapan dengan Allah Tuhan penguasa alam semesta. Tak pun sombong baginda, tidak pun takbur, tetap mengalah. Sampailah perintah Allah untuk hijrah dari satu tempat ke satu tempat, dari Taif ke Habsah, kemudian pindah ataupun hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika baginda hijrah, terlebih dahulu baginda menyuruh para sahabatnya, dan peristiwa hijrah itu didahului dengan Bai'ah Aqobah, perjanjian antara orang Madinah dengan baginda, sehingga ketika para sahabat
dari Mekah menuju ke Madinah, itu orang Madinah sudah standby untuk menyambut kehadirannya para sahabat dari Mekah dan menyambut kehadiran baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga baginda punya tempat, punya posisi, walaupun jumlah dari yang hijrah ya, dibandingkan dengan tempat rehat atau kediaman orang-orang Madinah yang disiapkan untuk orang-orang Mekah tidak mencukupi, sehingga ada sebagiannya yang tidur di beranda masjid yang disebut sebagai Ashabus Suffah. Mengalah sampai hijrah, mengalah sampai pindah. Coba bayangkan ya, bukan kepentingan pribadi, kepentingan ummah, termasuk juga meliputi kepentingan kita ini ya, umatnya, mengalah sampai hijrah. Loh, sudah seperti itu orang musyrikin Mekah itu mengejarnya, dengkinya, hasutnya, iri hatinya, marahnya, itu baginda sudah hijrah pun masih dikejar. Terjadilah satu peperangan yang pertama namanya Badar. Ketemulah dengan cerita ini ya, bahwa pamannya Anas bin Malik itu pelayan baginda ya, yang melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya paman ya, punya pakcik yang terlepas tidak mengikuti perang Badar, yaitu namanya Anas bin Nazar. Kemudian terlepasnya ia tidak mengikuti perang Badar ini, ingin jika terjadi lagi perang, dia ingin untuk mengikuti dan menyertai perang dalam membela kebenaran dan menegakkan li'ila'i kalimatillah, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berjanji, lihat aku bagaimana ketika perang, yaitu pada saat terjadi perang yang kedua namanya perang Uhud. Dalam perang Uhud itu ada dua episode, ada dua tahap. Tahap yang pertama, baginda dan pengikutnya dan hanya menguasai medan perang, dapat menguasai medan perang itu. Kemudian episode yang kedua, dikuasai, medan perang itu dikuasai oleh musyrikin Mekah, sehingga terjadilah mati syahid dari beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Anas bin Nazar. Terlalu banyaknya luka dalam badannya itu sampai tidak dikenali siapa dia. Dapat dikenali kalau itu adalah Anas bin Nazar melalui jarinya. Itu pun adalah saudara dekatnya, saudara perempuannya, ukhtuhu babi bananihi, saudara perempuannya mengenali melalui jarinya, karena muka dah tak dapat dikenal. Teramat banyaknya luka yang ada pada tubuh badannya. Nah, melihat keadaan seperti itu, teringat dengan ayat Al-Quran yang diwahyukan dan diturunkan, rijalun sodaku ma'ahadullah alaih. Rijalun, beberapa perempuan, ya, beberapa lelaki, diartikan mereka orang-orang yang telah menepati benar-benar apa yang mereka janjikan dan bai'ah ataupun perjanjian dengan Allah. Ma'ahadullah alaih. Nah, disinilah hubungannya dengan pasal atau tajuk atau tema atau judul yang sedang kita pelajari tentang mujahadah, melawan keinginan dan kehendak nafsu. Muslimin dan muslimah,
saat melalui kehidupan usia remaja menuju usia dewasa, usia dewasa menuju usia tua, tuan-tuan dan puan-puan mempersembahkan hidupnya untuk Allah. Tentu perlu tahapan dan latihan. Dan latihan. Contohnya, saya membuat bayangan begini. Kecilnya kita itu, rizki kita lewat orang tua. Maka anak tak pikir kerja. Taunya dia perlu apa? Minta. Waktu sekolah perlu kasut, minta. Perlu baju, minta. Perlu alat sekolah, minta. Mainan, minta. Makan, minta. Tapi tahap itu berlalu ketika sudah masuk usia remaja. Sudah ada rasa malu jika minta. Karena sudah besar. Sudah boleh kerja, cari duit sendiri. Jika masih ada yang sudah besar kok masih minta, berarti tak tahu malu. Dia sudah dewasa, dia sudah mulai mengurangkan minta. Tapi dia sudah mulai berpikir untuk dirinya. Mulai dia pikir kerja. Kerja tujuannya ada untuk dapat gaji, untuk dapat upah. Karena dia sudah meninggalkan meminta. Dia sudah tidak minta dengan orang tua. Maka dia kerja. Kerjanya ingin dapat gaji. Dan itu bagus. Ya. Walaupun masih karena gaji. Karena sudah meninggalkan tahapan yang namanya meminta. Dia sudah mau berusaha. Tidak mau bekerja. Itu jauh lebih bagus. Jauh lebih baik. Kemudian dulu dia ditanggung. Sekarang dia mulai menanggung. Menanggung siapa? Dirinya. Kalau sudah nikah, menanggung siapa? Pasangannya. Kalau sudah punya anak, menanggung siapa? Anaknya. Maka dia pun bekerja sudah mulai bukan untuk dirinya. Sudah mulai mikir untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keperluan asas, keperluan dasar, bayar rumah, bayar api, bayar listrik, bayar air, bayar kereta, dan mulai mikir. Kemudian dia bekerjanya adalah karena ingin dapat upah. Itu bagus. Karena dia berada pada tahap keperluan-keperluan yang harus ditanggungnya. Coba bezakan sedikit ya, puan-puan, sebelum saya teruskan imajinasi itu. Orang yang kerja, tapi dia tidak bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya, alasannya saya tak perlu gaji. Ya. Tidak ada inovasi, tidak ada peningkatan. Tapi kalau yang jenis yang pertama, dia merasa bertanggung jawab dengan apa yang dia miliki, dia pun berusaha untuk meningkatkan diri dan juga prestasi. Pada saat usia bekerja ingin dapat upah gaji besar, silahkan. Ya. Kemudian episode itu akan ditinggalkan. Anaknya sudah besar, anaknya sudah berkeluarga. Anaknya sudah besar lagi, yang nomor 2 sudah berkeluarga dan bekerja. Ya. Dari tahap itu anaknya sudah berani untuk berbicara, mak tak payah susah-susah. Mak duduk di rumah, kita dulu kecil mak besarkan, kita dulu kecil mak jaga, sekarang saya sudah ada pekerjaan, dah ada rezeki, ya saya kongsi dengan mak. Ya. Andaikan anak kenal ataupun tahu hatiku, mak ngaji saja hatiku, ya pagi. Ya. Tahapannya sudah sampai ke situ. Bila sudah sampai ke situ, tentu
tinggal menata, menyusun ya ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya bukan lagi karena tanggungan sehingga harus mengejar gajinya, tapi semangatnya adalah untuk masa depannya, tetap tidak meninggalkan doa kebaikan untuk anak cucunya ya, tapi dia semangatnya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah setelah itu soalan untuk dikembalikan kepada diri sendiri, apakah harus menunggu tua untuk ikhlas? Sedangkan kita tidak tahu umur kita sampai tua ataupun tidak. Bermakna seperti yang sedang diceritakan dalam hadis ini, tak menunggu tua, tapi setiap kali ada event dan kesempatan, itulah peluang yang harus dikejarnya, itulah peluang yang harus dihadapi dengan kesemangatannya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah ya, tahap biasa dengan tahap luar biasa. Tahap biasa seperti cerita yang awal ya, dari kanak-kanak, remaja, dewasa, jadi orang tua. Tahap yang luar biasa mungkin umurnya masih remaja, akan tetapi sudah terbuka hatinya untuk ikhlas karena Allah dalam melawan hawa nafsunya, sehingga rela untuk mempersembahkan jiwa raganya di jalan Allah Ta'ala. Tentu harus diseimbangkan, bukan berarti meninggalkan anak istri dan keluarga bagi yang punya tanggungan anak istri dan keluarga. Oleh itu, tidak hanya jihad itu di medan perang, tidak hanya jihad itu pegang senjata di medan pertempuran, termasuk pergi kerja bangun pagi itu pun jihad juga ya. Puan-puan duduk di Indonesia ataupun di Malaysia dalam keadaan aman, pagi-pagi pinjam senjata, kononnya mau perang, bukan waktunya, bukan zamannya lagi ya. Ini waktunya sudah hampir habis, saya bukakan dulu link yang baru supaya tak sampai kehabisan. Dengan suasana orang-orang sebelum kita yang apabila bangun pagi terbayang adanya musuh yang menyerang, artinya perlawanan secara fisik dari penjajah. Sedangkan kita pada saat ini bangun pagi dalam keadaan aman ya, insya Allah dalam keadaan aman. Nah, dalam keadaan aman inilah kita akan menghadapi musuh yang tidak kelihatan yang namanya nafsu. Kita akan menghadapi musuh yang kita perlu ya. Muslimin muslimah yang nomor 2 ini saya pinjam bahasa yang kurang pas ya. Musuh yang kita perlu. Loh, kok musuh kita perlu itu maksudnya macam mana? Muslimin dan muslimah, saya buatkan bayangan ya. Ada orang itu bermasalah dengan jirannya ya, sehingga dalam perhubungannya itu menjadi kurang baik. Tapi pada saat dia terjadi kemalangan, dia itu perlu dengan orang yang paling dekat rumahnya dengan dia. Orang yang dimusuhi itulah orang yang menolongnya. Itu kira-kira perasaan puan-puan macam mana ditolong ya. Orang itu menolong pada orang yang memusuhinya. Tentu serba salah, malu pun iya, segan pun iya. Nah, di setiap harinya kita itu ketemu dengan musuh kita yang kita itu perlu dengan dia. Saya merujuk dari kitab Tambiul Ghafilin yang dulu pernah kita belajar, bahwa setiap hari itu kita ketemu dengan 3 musuh. Satu namanya syaitan, jelas itu sudah disebut dalam Quran. Yang nomor 2 nafsu, ada diri kita. Yang nomor 3 dunia ya. Dunia. Muslimin dan muslimah ya, jika ada yang seusia puan-puan, seusia 50-60 masih suka main game,
jika ada. Ya. Perhatikan orang main game itu kan pasti akan berhadapan dengan tantangan dan perlawanan dalam game itu. Ya. Sama ada itu game tembak ataupun game apalah. Ya. Jadi Allah Ta'ala melewatkan kehidupan kita ini di dunia. Andaikan diumpamakan seperti main game, kita itu akan bertemu dengan tantangan-tantangan yang kita harus hadapi, yang kita harus selesaikan. Salah satunya adalah tantangan nafsu kita ini. Ya. Dan juga tantangan dunia dan segala kesenangannya yang boleh mengubah cara hidup ataupun mengubah tujuan hidup. Ya. Tujuan hidup itu untuk mengabdi kepada Allah. Karena terpedaya dengan dunia, akhirnya pengabdiannya bukan kepada Allah, tapi kepada dunia. Nah, belum lagi yang ketemu dengan yang namanya syaitan. Oleh itu, cerita di dalam hadis ini semoga menyemangatkan kita tentang Anas bin Nazir, di mana ia mempersembahkan hidupnya untuk menepati janjinya kepada baginda Rasul dan kepada Allah, tidak dapat mengikuti perang Badar yang lalu. Jika ada perang lagi, saya akan mempersembahkan jiwa ragaku untuk agama Allah. Ini bermakna dapat diambil tambahan kesimpulan, jika kita telah terlepas satu kesempatan, jangan putus asa untuk berhadapan dengan kesempatan yang baru. Siapkan kesempatan yang baru. Ya. Muslimin dan muslimat, andaikan kesempatan yang telah ada telah berlalu, mungkin kesempatan itu minggu lepas, ya, terlepas, tidak terhalang dan tidak harus pesimis kemudian rendah diri, tak bersemangat untuk adanya kesempatan yang akan datang. Janji dengan Allah kesempatan yang akan datang. Contoh, minta maaf, kesempatan untuk tahajud malam tadi terlepas umpama. Ya. Tetap berazam untuk kesempatan yang akan datang. Ya, dalam bentuk sholat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk amal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu salah satu di antara pelajarannya. Terlepas pada perang Badar, berazam untuk menyertai perang Uhud atau perang yang selanjutnya. Hadis yang ke-16, An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, lama nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin faqalu mura'in وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم al-ayah muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika turun ayat yang menganjurkan kita bersedekah, maka kita para sahabat memikul apa yang akan kita sedekahkan di atas punggung kami. Ada yang membawa sebanyak-banyaknya di atas punggungnya untuk disedekahkan. Dikatakan oleh orang munafik, ia tidak ikhlas, hanya ingin dipuji ataupun riya, ingin dipuji orang. Ada pula yang bersedekah sedikit, hanya satu sok itu satu cupa, satu ini tapak tangan ini. Dikatakan oleh orang munafik juga, Allah tidak berhajat atau tidak perlu sedekah orang itu. Sehingga dengan cemoohan atau ucapan orang munafik itu turunlah ayat, innam alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Mereka yang selalu mengejek kaum mukminin yang sukarela bersedekah dan orang yang tidak dapat bersedekah kecuali sekuat tenaganya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentu
Baginda Rasul adalah orang yang berjiwa besar dalam menghadapi semua dan segala urusan, termasuk menghadapi para sahabat. Di mana sahabat-sahabat ingin untuk menerjemahkan turunnya Al-Quran dalam kehidupan. Bila turun wahyu tentang sedekah, sedaya upaya menggunakan hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah. Tentu sistemnya berbeza. Zaman dulu pakai sistem bawa barang diantarkan. Zaman kita hari ini tidak perlu bawa barang diantarkan. Walaupun masih ada seperti itu. Ya, saya cerita hari Ahad ini ada haul ya Syekh Abil Hasan Ali Asyazili, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga Syekh Sa'duddin bin Masalim Al-Murad. Itu saya letakkan pada hari Ahad, ya, Ahad pagi, mulai pukul 8 sampai pukul 1 pagi, 1 tengah hari. Itu ada orang-orang kampung ataupun jemaah itu mengumpulkan beras. Yang mampu 1 kilo ya 1 kilo, yang setengah ya setengah, dikumpulkan di ketuanya masing-masing. Artinya lebih memuaskan bagi mereka untuk memberi dalam bentuk barang untuk majelis pengajian itu tadi, ya, bawa beras itu tadi. Padahal dalam eranya, zamannya sekarang, zaman teknologi, ya, itu lebih senang ya transfer uang dan yang lebih mudah. Tapi karena kita menghadapi beberapa jenis orang yang mengikuti apa yang mereka kehendaki, karena kemampuan mereka, kenyamanan mereka, kepuasan mereka dengan cara itu. Berarti masih seperti caranya hadis ini, ya, yang punya banyak sampai dipikul. Jumpa dengan orang munafik. Apa kata orang munafik? Ya, sedekah ditunjuk-tunjuk, sedekah ya dinampak-nampakkan ke orang lain. Ketemu pula orang yang sedekahnya mampunya memang sedikit. Orang munafik pun cakap, Allah tak perlu ya, sedekah kamu yang sedikit seperti itu. Jadi banyak pun tak betul, sedikit pun tak betul. Itu ciri orang munafik. Semoga Allah hindarkan kita dari yang demikian. Ya, puan-puan, kita ni insya Allah berpegang kepada prinsip yang sudah kita yakini atau yang sudah kita pilih. Ada suara apapun ya, tidak mengganggu apalagi menghalangi. Ya. Kita ingin untuk kurban, umpama kerana menghadapi raya kurban, ya, mampunya adalah kambing, ya gitu. Kok di bawah kambing tak mampu, kambing pun tak mampu, andaikan memang betul-betul begitu. Jadi saya kalau cerita tentang kurban ini selalu teringat ibu tunggal. Masya Allah, ibu tunggal yang jaga anak karena suaminya meninggal, itu menyimpan sikit-sikit ya, untuk kurban, dan itu orang tidak tahu, orang tak tahu. Taunya ya, dia menyuruh tetangganya untuk belikan kambing ya, karena dia tak biasa di pasar. Ketika penjual kambing mengantarkan kambingnya ke rumah ibu itu tadi, ya ibu tunggal itu, untuk dijadikan korban, terkejutnya itu tak menyangka seseorang yang rumahnya kecil tapi punya cita-cita yang sangat besar, andaikan untuk dimakan itu bisa dikatakan kurang, tapi dia lebih untuk mengutamakan dapat menyertai ibadah kurban. Ya. Akhirnya yang mengantar itu sampai hati untuk terima upah penghantaran. Ya.
Karena begitu terkesannya seseorang yang nampaknya tidak mampu tapi bersungguh-sungguh untuk mengikuti dan juga menyertai. Nilai kambingnya itu tidak ternilai dengan uang. Karena apa? Karena semangatnya. Kadang tuan-tuan dan puan-puan ya, mengeluarkan satu bagian lembu itu seakan-akan hanya seperti mengeluarkan ringan lah karena memang mampu ya. Tapi ini belum mampu berusaha untuk mampu. Coba bayangkan, di sisi Allah Ta'ala tentu nilai kambing korbannya itu adalah sangat ternilai. Berbeza dengan orang yang memang mampu kemudian mengikuti, tidak terasa berat. Semakin terasa berat kita melakukan amalan, berarti semakin besar perlawanan terhadap nafsu. Semakin besar perlawanan terhadap nafsu, semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, muslimin dan muslimah, kesannya, besarnya tantangan, sehingga besar pula semangat yang harus kita keluarkan. Insya Allah besar pula tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita terlalu terpedaya dengan suara-suara di luar ya. Kita jadikan pertimbangan tapi bukan halangan. Karena andaikan ada orang ya, puan-puan bersedekah banyak ya umpama, kemudian ada orang mengata nak menunjuk-nunjuk, ditunjukkan sedekah banyaknya, ambil positifnya. Ya Allah, mungkin ada orang bercakap seperti itu karena melatih kepada saya dan mengingatkan saya supaya saya ikhlas. Jangan terus kita melempar keburukan orang lain saat orang lain mengatakan buruk kepada kita. Ambillah pengajaran pada diri kita, karena tahap kita tentu jauh dengan para sahabat ya. Dalam bimbingan baginda imannya lebih tinggi, dan yang diceritakan ini adalah era para sahabat, tapi untuk pengajaran dan pelajaran untuk kita bersama. Hadis 16 demikian, insya Allah hadis yang ke-17 kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Demikian untuk pagi hari ini. Sekali lagi kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma dina binurika ilaika wa akimna bisidqi wa budiyati baina yadayka wa alimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum saya akhiri, sementara tadi ada menyentuh tentang kurban bagi jemaah yang hendak menyertai ataupun meletakkan kurbannya di ma'had, satu bahagian ekor lembu ya adalah Rp850 ya, dengan upahnya sekali, dan itu pun jika genap daripada jemaah hatiku 7 orang. Jika tidak genap 7 orang untuk satu ekor, nanti saya akan transferkan ke bentuk kambing ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan dan juga kesepakatan bersama. Demikian untuk hari ini, insya Allah semoga semua panjang umur. Kita akan sambung besok dengan pengajian hatiku di hari Kamis. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.